Kamu apa nih? Gasin sama aku. Jawab! Di depan banyak orang, dia langsung memarahi si Yuli dan langsung mempertanyakan apa maksud si Yuli ini untuk minta putus sama dia. Itu apa? Hah? Gue udah gak suka sama aku. Aku capek sama kamu ya, aku capek. Aku gak suka sama sifat kamu kesempatan kayak gini. Kamu tuh terlalu mengatur hidup aku, tau nggak? Dulu, orang tua kamu kalau nggak ada orang tua aku, hancur. Oke, aku tahu. Aku tahu. Kamu ngajak putus, ha? Hei! Dan si Adinya pun tidak terima tentang alasannya si Yuli. Dan dia bilang sama si Yuli kalau dia tidak mau putus sama si Yuli. Pokoknya sekarang aku pengen kita putus. Kita pulang. Kenapa sih? Kita pulang. Ayo, samperin aja. Gua sama si Damita memutuskan untuk keluar dari ruangan persembunyian kita dan langsung menghampiri si Yadi yang sudah emosi banget sama si Yuli. Tunggu. Sorry. Apaan nih? Sorry, Sob. Boleh ngomong baik-baik di sana nggak? Apaan nih? Ya, sorry. Apaan nih? Gue dari tim Katakan Putus. Gue di sini Komo sama Damita ini ngebantu klien kita. Dia minta bantuan sama kita untuk nyelesain hubungan dia sama lo. Lu yang berarti Iya. target lu tuh gua. Iya, betul banget, Sob. Dan dari tadi gue ngeliat cara lo kenapa kasar banget sih sama cewek lo, jangan suka seenaknya. Ini tuh privasi gua. Sama lo. Tunjuk gue. Dan dia langsung emosi sama gue dan langsung menyerang gue, geng. Lo di mana lu? Gua di Bandung. Bisa ngomong baik-baik dulu gak sih? Lihat gue tuh cewek di sini. Udah pergi, ayo lo pergi lu. Weh, tanggil banget jadi orang nih. Dan akhirnya pun si Yadi ini pergi ninggalin kafe tersebut dengan rasa malu, gengs. Tunjuk terus. Emang cowok lo emang se-emosi itu dan sekasar itu? Ketakutan si Yuli di sini adalah karena si Yadinya tidak mau diputusin oleh si Yuli. Dan dia takut banget dengan ancamannya si Yadi waktu si Yadi ini pergi ninggalin kafe itu. Pesan gua sama lu nggak usah takut, lu nggak usah bingung. Dan kita akan ngetuntasin kasus ini sampai selesai. Oke, sekarang lu tenang aja dulu. Tenangin aja dulu deh. Ya, gua anterin lu pulang aja dulu. Lu nggak usah takut, ngapain takut sih? Ngapain lu takut sama orang? Orang norak kayak gitu. Gue sama si Damita dan juga sama tim Katakan Putus memutuskan untuk mengantarkan si Yuli ini pulang ke rumahnya. Dan akhirnya setelah sesampainya di rumahnya Yuli, gue sama Komo sama Yuli masuk dalam rumahnya dan ketemu sama nyokapnya lagi. Dan di situ kita menceritakan sama orang tuanya kalau si Yadinya ini tidak mau diputusin sama si Yuli. Tapi di sini kalau boleh kita kasih saran, Bu, gitu, ibunya sama si Yulinya, lu nggak usah takut gitu loh, lu nggak usah takut, ngapain lu takut sama cowok kayak begituan gitu loh. Kalau emang disalah lo tinggal laporin aja ke polisi kalau dia macem-macem lo. Udah nggak usah takut gitu loh. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol sama nyokapnya si Yuli, tiba-tiba aja kita ngedengerin. Wih. Siapa yang lempar tuh? Yang lempar siapa sih? Woi! Gua langsung keluar dari rumahnya si Yuli dan gua ngeliat kalau ada beberapa buah telur yang dilempar seseorang ke rumahnya si Yuli. Mana sih, nggak ada yang ngeliat tadi mobil atau motor atau apa kayak gitu? Parlas. Ini nggak ada yang ngeliat tadi. Yang ngelempar siapa coba? Sayang banget, gengs. Tim kita juga tidak ada berada di luar, jadi tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Ah! Anjir. Ini mobil kita juga dikempes ini. Keduanya gimana nih? Aduh.
Elah ya. Permasalahan ini benar-benar serius, gengs. Dan gua harus mencari tahu siapa orang yang melakukan ini. Pak, Bapak Nggak, ini- lihat tadi siapa ada orang masuk Nggak, lempar-lempar. sorry, kalau menurut gua ini masalah udah serius banget. Oh, gengs, gini aja deh, udah Bang. kacau, Bang. Bang, enggak, sekarang gini, Bapak ibu, tenang aja ya. ibu tenangin dulu sama si Kita Damita. masuk aja deh, Bu, ya udah pada di sini. Nah, Ada drama nanti, ya. Terus tuh gue lebih memilih untuk membawa nyokapnya sama Yuli masuk lagi ke rumah, menenangkan mereka. Karena gue yakin banget, gue ngerti banget di posisi kayak gitu, nyokapnya sama Yuli pun pasti tambah shock. Selama ini ibu juga pernah diteror kayak gini nggak? Sebelumnya belum pernah. Yang paling penting sekarang itu dulu, ibu harus tenang dulu sama si Yuli. Ya. Jangan takut dan jangan cemas karena kita akan siap untuk ngebantuin udah ibu. urusan kita, Bu. Ya, pokoknya ibu Fokus setenang aja. mungkin deh, jangan takut. Dan kalau emang ibu ngerasa ketakutan atau ada yang neror ibu lagi kayak gini, Langsung ibu hubungin hubungin kita. kita ya, Bu. Kita akan langsung untuk datang ke sini karena pada hari ini kita akan nginep juga di Bandung. Kita nggak akan balik dulu ke Jakarta. Kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu, Bu. Oke, Bu. Dan gengs, akhirnya karena mobil kita juga sudah dibenerin oleh driver kita, akhirnya gua pamit sama orang tuanya Yuli dan juga sama Yuli. Gua sama si Demita dan juga sama tim Katakan Putus yang lain langsung menuju ke hotel, yang mana nantinya di hotel itu kita akan ngomongin permasalahan ini dan kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan ini, gengs. Dia tuh ngerasa dia punya kekuasaan, jadi dia udah ngancem. Dan pasti gue udah yakin banget sih itu kelakuan dia. Dia nyuruh orang buat... Tapi lo mikir Ya, gak dia sih juga kayak- ada ngancam-ngancam lu, nunjuk-nunjuk lu kan Iya, tadi kan? kan gue sendiri aja. Kenapa, Pak? Kenapa? Siapa tuh? Kasar banget nih, kita turun aja apa gimana ya? Siapa? Enggak sama kita. Iya, sama kita. Kenapa, Pak? Turun. Di tengah perjalanan kita dari rumahnya Yuli menuju ke hotel, ternyata kita dihadang oleh beberapa orang dan kita juga tidak kenal siapa orang ini. Apa? Ada apa? Ya biasa aja lu, ngapain lu Pak, nyolot sama santai gua, lu dulu, Pak. siapa? Kita mau... Kenapa ada urusan Ya apa? lu siapa? Kenapa kita... Enggak, ngapain gedor-gedor mobil gua, ngapain gedor-gedor mobil gua, enggak. Maaf, gua lagi jalan terus lu ngadang mobil gua, maksudnya apaan? Dan disitu gue kaget banget, gue panik, masalah tambah ribet, tambah kacau. Di saat kita juga udah lagi emosi-emosian dengan orang yang menghadang mobil tadi karena gue juga tidak terima tentang perlakuan orang itu terhadap kita. Akhirnya muncullah seseorang bapak-bapak yang gue juga nggak kenal dia siapa dan dia langsung bilang sama gue, Ini Ya, ada apa kenapa? ya, Pak? Kita ngobrol baik-baik aja, Pak. Katakan putus kan? ya emang kenapa? Iya, Pak, kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalian sudah merusak nama baik anak saya. Wah, Ya anak siapa? Bapak Anak bapak siapa? Jadi anak saya. Ternyata yang menghadang kita itu adalah papahnya si Yadi. Lu sama gue yang mana? Produsernya saya mau bicara. Ya udah, oke. Enggak sama gue aja, gue mau Udah, mau ngapain udah, sama ini udah produser urusan gue. biar sama aja. Lo jangan jadi ribet. Untung produser kita yang sangat wise banget, yang sangat bijaksana banget ini langsung nemuin bapaknya si Yadi yang sudah emosi banget ini, gengs. Dia ngobrol dengan bapaknya si Yadi dan menceritakan kalau di sini ada... Pak, sebentar, Pak. Tunggu, Yadi mana nih? Yadi yang cowoknya si Yuli. Ya, Oh, yang sengah itu. Udah mau. setengah dari mana? Ya emang Ya. sengah banget, yang songong banget Pak. Gue ditantangin berantem sama dia. Pak Bapak tuh nggak tahu sikap. Iya. Ya emang sengah, emang itu beneran kok. Udah. Sebentar, Pak. Bapak nggak tahu permasalahan seperti apa. Kita itu memang udah mantau Yadi dan kita udah ngikutin dia dan lihat kelakuan dia, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya bukan bermaksud lancang, tapi kita punya bukti ya. Dan emang besok kita akan melakukan pengintaian sama si Yadi tentang apa aja yang dilakukan oleh si Kalau Yadi perlu ini. Bapak ikut aja biar Nah. Bapak juga bisa lihat langsung kelakuan anak Bapak tuh selama ini kayak apa. Kapan? Ya udah nih ngomong sama Pak. produser saya dulu deh Pak. Ngomong sama produser dulu saya. Ya udah. Ya udah biasa aja Pak. Dan karena bapaknya juga penasaran tentang bagaimana sikap anaknya di luar sepengetahuannya dia, akhirnya dia menyetujui untuk ikut sama tim Katakan Putus untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh anaknya yang namanya si Yadi ini. Tadi gue juga ngomong ke bapaknya, kalau memang kita yang salah, kita pulang dari Bandung. Berarti
Kita besok ngelakuin pengintaian si Yadi sama bapaknya dong. Ya, kita ketemu bapaknya. Akhirnya kita pun balik dan kita memikirkan untuk gimana besoknya. Untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh anaknya yang namanya si Yadi ini. Oke gengs, di hari ini kita akan mencari banyak bukti lagi tentang bagaimana sebenarnya si Yadi ini. Dan kita juga sudah langsung mengatur ketemuan dengan bapaknya si Yadi di restoran miliknya bapaknya si Yadi ini. Yang udah kita obrolin kemarin Pak, situasi di sini kita pengen Bapak lihat langsung bagaimana anak Bapak itu berperilaku Pak ya. Nah, jadi nantinya kita minta sama mas-mas sama mbak-mbaknya juga bersikap normal aja. Iya. Kayak kita nggak ada pengintaian di sini sebiasanya mungkin. Jadi biar kita bisa tahu gimana sebenarnya si Yadi. Biar dia juga nggak curiga. Oke yaudah, yuk gengs. Fatar, monitor tar. Yuk tar, siap tar. Menurut informasi yang kita dapetin dari bapaknya si Yadi, kalau setiap hari si Yadi ini pasti akan datang ke restoran tersebut dan akan mengontrol restoran tersebut secara langsung. Dan di situ gue sama si bapaknya Yadi dan juga sama si Damita sudah ada di ruangan tersembunyi dan kita tinggal menunggu kedatangan si Yadi di restoran tersebut. Tapi maaf Pak, ini restoran ini emang di bawah kendalinya si Yadi. Jadi emang saya berikan tanggung jawab pada dia untuk mengendalikan ini. Saya beri kepercayaan pada dia. Udah masuk. Oke. Dede! Dede! Sini kamu. Ini apaan nih? Hah? Maaf Pak, nanti saya bersihkan Pak. Sekarang bersihkan. Tuh ambil sapu. Mana kerja tuh? Ih, cara ngatur-ngaturnya kayak dia nyolot banget nggak sih, Mo? Ya? Boleh bicara sebentar? Oh boleh. Mau bicara apa kamu? Jadi gini Pak, ibu saya tuh lagi sakit. Terus? Kalau Bapak izinin ya Pak ya, saya teh boleh pulang duluan Pak. Gini ya Jang, saya itu ngegaji kamu tuh full kan? Nggak setengah-setengah kan? Iya Pak. Berarti kamu kerja di sini juga harus full dong, ya kan? Iya. Itu artinya kamu selesaikan dulu kerjaan kamu di sini, baru kamu boleh pulang. Urusan ibu kamu yang sakit itu, Iya. ntar belakangan. Oke? Ngerti kamu? Nggak nyangka saya seperti itu. Enggak, maksud saya di sini kalau Bapak biasanya sama karyawan Bapak juga kayak gini juga. Maaf ya Pak ya. Tidak. Dia perlu mengajarkan yang Om terbaik. bisa lihat sendiri kan Lihat tadi kelakuan aku dia bentak-bentak sama dia. orang lain aja bisa kasar kayak gitu. Duit sini ini yang di. Tapi kan ini Pak untuk persediaan restoran kantor. Ini restoran siapa? Berarti duit yang di situ? Bagus. Ini. Apa dia ngomong apa? Dia minta duit sama kasir. Astaga. Maksa gitu caranya. Terlalu anak ini. Apa kamu mau ketemu aku? Loh kamu juga yang maksa, kamu bilang urgent kamu teleponin aku. Ya juga sih. Sudah 1 jam. Gerah. Setrika 2 jam. Oh, repot, banyak tenaga. Pakai parfum K-Spray. Pakaian cepat licin. Setrika jadi mudah. Keren. Lebih cepat selesai. Hemat waktu, hemat tenaga. Dapat promosi ke Jakarta, Big Mac. Kantor ya Pak. Kantor pusat nggak seperti bayangan? Big Mac, untuk hari yang lebih dari biasanya, Big Mac. Anak baru ya? Yah, kering. Pakai Biore baru aja. Biore dengan kering foam, kulit lembut, nggak takut kering.
Dipanggang atau digoreng? Dipanggang! Maksudnya? Tidak digoreng! Kacang panggang Garuda Rosta. Dipanggang, tidak digoreng. Kacang panggang Rosta. Ini kacangku. Temukan apapun keinginanmu dengan Simpati. Serunya punya perlengkapan liburan, pesen makanan spesial, update gadget terbaru. Tukar Telkomsel Point di bintang 999 bintang 1 pagar. Simpati, your everyday discoveries. Gigitan cangkih coklat cookies, coklat favoritku ada kacang mete dan cookies. Chewy, chewy, ada kismisnya. Coklat favoritku ada almond dan kismisnya. Cangkih chewy dan banyak lagi. Cadbury Dairy Milk, banyak pilihan rasa, banyak kegembiraan. Wah, foto yuk. Kulit kamu putih merona, kulit kusamku bisa nggak ya? Baru Garnier Sakura White Cream SPF 21. Tampak putih cerah dan 60% lebih merona. Giliranmu untuk pindah ke Garnier Sakura White Cream baru. Wow, baju kita banyak ya. Kok kita pakai 2 sachet kecil? Kenapa nggak pakai 1 yang besar? Itu praktis juga. Downy Jumbo Sachet ukuran baru. Hingga 2 kali lebih banyak. Pas untuk sekeluarga. Downy Jumbo Sachet. XL mencari pemenang 60 Mazda 2 dalam 60 hari. Tiap hari isi ulang, tiap hari berpeluang menang. Saya tidak pernah menyangka saya mendapatkan undian XL yang berupa mobil Mazda. Masih ada waktu. Ikuti sekarang. Di XL sekarang bisa. Ini abis gue main Dunia bisa berubah dengan kamu angkat suara. Exos, bunyikan suaramu. Pixie Two-Way Cake Perfect Fit. Sempurna menutup noda. Pakai bisa menang logam mulia. Pakai lagi bisa menang Honda Scoopy. Pakai lagi dan lagi bisa menang Grand Prize Honda Brio. Percantik dirimu setiap hari, menangkan ratusan hadiah dari Pixie Perfect Surprise. Segera beli, isi data diri, masukkan ke Dropbox atau kirim lewat pos. Pixie Two-Way Cake Perfect Fit. Go limitless di jaringan luas, cepat dan stabil Smartfren 4G LTE Advanced. Go for it. Boni kenapa? Nyamuk. Kan ada My Baby. 30 tahun dipercaya. My Baby Minyak Telan Plus. Hangatkan dan lindungi dari nyamuk demam berdarah selama 6 jam. Mamamu pintar deh. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ini tante cantik. Senang si kecil jadi favorit semua orang. My Baby, wangi, lembut, dan nyaman untuknya. Ini nenekku. Wangi. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ini restoran siapa? Berarti duit yang di situ? Bagus. Ini. Apa dia ngomong apa? Dia minta duit sama kasir. Astaga. Maksa gitu caranya. Terlalu anak ini. Cepat. Diperbolehkan gitu Pak. Oke, dia emang saya nggak pernah bertanggung seperti ini sama restoran. Enggak dengan seenaknya dia minta duit kan Pak, walaupun itu tanggung jawab dia restorannya. Ini kan emang ada pembukuannya juga kan Pak. Wah, kurang ajar ini Adi. Dan di situ orang tuanya si Adi benar-benar kecewa dengan apa yang dia lihat, geng. Kerja yang benar. Lah kok dia cabut? Kok dia cuma sebentar doang untuk jadi tugas dia cuma marah-marah doang. Karena bokapnya juga sudah melihat bagaimana aslinya si Adi ini, dan dia juga sangat malu sama tim Katakan Putus, dan dia langsung meminta maaf sama tim Katakan Putus sudah berbuat kasar sama kita pada kemarin hari. Dan dia berniat baik untuk ketemu sama keluarganya Yuli untuk membicarakan baik-baik, dan juga niat baik dia meminta maaf atas kelakuan anaknya. Tapi nantinya ada tim kita nantinya akan ngabarin Bapak. Baik, untuk Pak Moda. Jangan sampai keceplosan ya Pak sama Yadi. Dan keesokan harinya akhirnya bokapnya Yadi pun ketemu, dan kita udah mempertemukan dia sama nyokapnya Yuli dan sama Yuli juga. Dan pertemuan ini kita bikin di sebuah restoran, dan pada saat itu waktu semuanya sudah berkumpul. Boleh Pak, mungkin Bapak ada yang mau Bapak omongin. Ya, jadi gini Bu, kedatangan saya kemari sebenarnya untuk memohon minta maaf atas perlakuan Yadi
pada keluarga ibu dan Yuli. Apabila ada masalah hutang piutang, saya sudah ikhlas. Yang kita permasalahan sekarang, mungkin dari Yuli sendiri ada permasalahan yang mau diselesaikan, apa gitu. Oh, jadi keputusan aku di sini udah bulat. Aku emang udah benar-benar putus sama Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Dan di sini gengs, karena si Yulinya juga tetap mantap dengan keputusannya untuk putus hubungan dengan si Yadi, berarti di sini kita akan fokus lagi tentang momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi dibantu oleh bapaknya si Yadi. Dan geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi. Dan sekarang gua sama si Damita dan juga sama bapaknya si Yadi ada di ruangan tersembunyi dan kita akan melihat apa yang terjadi itu melalui monitor. Ini cobain biar nanti bapaknya juga tahu apa yang diobrolin sama si Yadi sama si Yuli. Kamu inget nggak tempat ini? Ini tuh tempat pas pertama kali kita jadian. Dia masih ngebahas soal tempat ini tuh ini ternyata tempat mereka pertama kali mereka jadian. Tempat mereka pertama kali jadian? Kamu sini deh. Berarti tempat jadian juga tempat pemutusan. Iya. Si Yuli nggak ada ngomong ini kan sama kita kan? Nggak ada. Dia cuma ternyata minta tempatnya itu ada di sini. Jadian di sini. Kamu harus tahu Yu, nggak ada yang pernah bisa mengganti posisi kamu. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Dan di sana gue ngelihat kalau si Yadi ini masih pede banget, masih GR banget dan juga masih tetap songong dan juga tetap sombong dalam menyikapi si Yuli. Sayang, tunggu sebentar ya. Aku ada sesuatu buat kamu. Oke. Aku tungguin sini. Duduk. Kayak si Yuli mau ngambil sesuatu deh. Oh iya udah. Faros, propertinya los. Iya mau, siap kita amanin mau. Yuli pun minta izin untuk mengambil sesuatu dan ternyata Kok masih ingat aja itu? Iya. Kamu masih ingat nggak? Dulu waktu kita jadian, kamu kan ngasih ini loh. Iya. itu mahkota apaan sih? Enggak, jadi gini, jadi mahkota ini alat yang dipakai untuk si Yadi untuk pertama kali dia nembak si Yuli. Oh. Aku pengen kita